tema hari ini sebetulnya judul panjangnya adalah pengurapan versus anti pengurapan. Ya, karena ayat-ayat ini sebetulnya sudah pernah kita bahas, tetapi saya mau perdalam. Ya, saya mau perdalam makna dari sebuah pengurapan. Kita baca ya. 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai 29. 11 ayat. Ini satu konteks Bapak Ibu, sebetulnya tidak boleh dilepas ya. Karena zaman dulu tidak ada ayat, tidak ada penomoran. Jadi ini masih satu konteks. Silahkan Pak Andoko. 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai 29. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki Bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Ya, terima kasih Pak Handoko. Bapak Ibu, surat 1 Yohanes merupakan surat penggembalaan untuk melawan pengajaran palsu, untuk melawan pengajar palsu, yaitu kelompok Kristen palsu, kelompok Kristen palsu yang disebut antikris. Ya. Kenapa saya sebut kelompok? Karena antikristusnya banyak. Banyak antikristus. Nah, gitu ya. Banyak. Memang ada satu tokohnya. Nanti akan datang, tetapi di situ antikristus. Maksudnya banyak. Bapak Ibu kalau belum pernah mendengar khotbah Kamis tentang pendalaman pikiran Yohanes yang surat 1 Yohanes, saya harap baca itu dulu atau dengerin itu dulu. Ya, dengerin dulu. Khotbahnya kan sudah ada di YouTube. Dengerin itu dulu supaya Anda bisa memahami ini dan tidak salah paham. Ini akan saya lanjutkan, akan saya perdalam. Jadi saya tidak mengulangi secara keseluruhan dari yang pernah saya khotbahkan, tetapi ini merupakan pendalaman.
Ya, saya sebut sedikit supaya Anda ingat ya, tetapi sebaiknya Anda dengar dulu khotbah pendalaman tentang 1 Yohanes ya, surat 1 Yohanes. Jadi surat 1 Yohanes ini merupakan surat penggembalaan Bapak Ibu untuk melawan pengajar palsu dan kelompok Kristen yang palsu yang disebut antikris. Yang paling mencolok di surat ini adalah munculnya istilah antikristus yang kemudian di dunia Kristen modern menjadi viral. Ya. Yang sebenarnya istilah ini tidak ada di kitab yang lain selain 1 Yohanes dan 2 Yohanes. Ya, hanya 5 ayat. Di 1 Yohanes ada, di 2 Yohanes ada. Ini total 5 ayat, tidak banyak. Jadi kalau kita mau ketat memaknai, memahami antikris itu apa, ya, kita harus baca secara konteks. Karena di surat lain tidak ada. Jadi konteksnya 1 Yohanes dan 2 Yohanes itu yang harus dipahami secara mendalam. Kalau ketat sama konteks, maka kita bisa memahami bahwa yang disebut antikristus itu adalah mereka yang menolak konsep Bapa dan Anak. Ya. Di pasal 2 ayat 22 dan 23 itu jelas. Ya, menolak konsep Bapa dan Anak. Orang yang memiliki pemahaman menolak Yesus Sang Firman, Anak Allah, turun menjadi manusia sejati. Ini antikris. Jadi ini masalah teologi Bapak Ibu. Selain itu, makna antikris adalah orang yang menolak kebenaran. Orang yang menolak pengurapan Yesus Sang Anak, ya, pengurapan Yesus Sang Anak Allah. Dengan kata lain, menolak ajarannya. Pasal 2 ayat 27 jelas dikatakan di sana. Ayo dibaca ulang. Silakan Pak Andowo. 1 Yohanes 2 ayat 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Nah, kalau dilihat dari kata ini, maka pengurapan itu ada hubungannya dengan pengajaran. Betul ya? Coba cerna ayat ini. Kalau berdasar ayat ini, berarti pengurapan itu ada hubungannya dengan pengajaran Tuhan Yesus. Kristus itu artinya yang diurapi. Antikristus berarti anti yang diurapi dengan segala yang diperbuatnya. Ya. Apa yang diperbuat Tuhan Yesus? Membentuk manusia menjadi benar. Kenapa kok mereka anti? Ya karena mereka tidak merasa perlu berbuat baik, perlu berbuat benar. Bagi mereka orang-orang Kristen palsu ini merasa percaya saja Yesus Tuhan sudah selamat. Mereka tidak perlu merasa hidup benar. Mereka tidak perlu merasa perlu mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Kita coba yuk, baca yuk. Pasal 2 ayat 6. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kenapa ayat ini muncul? Karena saat itu banyak orang yang tidak mau hidup seperti teladan Yesus, teladan Kristus. Mereka banyak salah paham dengan surat
surat-surat rasul zaman itu, banyak yang salah paham. Dipikir percaya Yesus cuma percaya saja, ngaku Yesus Tuhan. Tidak perlu berbuat baik, tidak perlu berbuat benar, tidak perlu hidup kudus. Ayat ini muncul kan karena itu. Kita baca lagi ayat 29-nya. 1 Yohanes 2 ayat 29. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Ya, ayat ini muncul karena banyak orang hanya percaya Yesus benar, tapi tidak mau hidup benar. Kalau kamu percaya Yesus benar, kamu ya harus hidup benar. Kamu harus lahir dari Dia, itu maksudnya. Belajar dari Yesus, taat pada pengajaran Yesus, itu berarti lahir dari Yesus, lahir dari Kristus. Krisis saat itu Bapak Ibu, hanya banyak orang yang percaya, tapi tidak melakukan. Banyak orang percaya Yesus, dan merasa sudah bebas dari hukum. Dan akhirnya tidak berbuat baik, tidak berbuat benar, itu salah. Kalau kamu percaya Yesus benar, seharusnya kamu juga berbuat benar, berbuat baik. Itu baru dikatakan kamu lahir dari Kristus. Kalau tidak lahir dari Kristus, ya kamu bukan pengikut Kristus sebetulnya. Ini loh bedanya kekristenan dan gnostis. Gnostis itu yang penting tahu, tapi tidak lakoni, tidak melakukan, tidak menghidupi. Kekristenan percaya dan menghidupi. Ya, ini penting. Kristos, ini KH, Kristos. Ini yang diurapi. Kata pengurapan yang di ayat 27 tadi, yang berhubungan dengan pengajaran, itu ternyata bahasa aslinya krisma. Ini artinya pengurapan. Ini tidak boleh dipisahkan. Di bahasa Indonesia, antikristus dan di bahasa Indonesia ya, kata antikristus dan kata pengurapan kesannya berbeda jauh. Karena katanya berbeda. Tetapi di bahasa Yunani, Kristus, antikristus, dan krisma, ini satu kata dasar yang sama. Kristos, krisma, karisma, ya, sama. Mereka, ya, orang-orang antikris ini ya, antikris ini, orang-orang ini berasal dari jemaat. Dikatakan di situ ya, ayat 19 dikatakan demikian. Namun memiliki konsep sendiri tentang Yesus dan tidak sesuai ajaran Kristus dan para rasul. Jadi antikris itu bukan orang luar Bapak Ibu, orang dalam. Orang yang ngaku orang Kristen, orang yang ngaku bergereja. Bagi mereka Yesus adalah roh Allah yang mendiami tubuh manusia. Ya, bukan Allah ya, roh Allah, sejenis malaikat. Kata ini berasal dari kata dokein yang berarti nampak atau kelihatan. Jadi bagi mereka orang-orang antikris ini, doketisme ini, melihat Yesus hanya tampak sebagai manusia. Ya. Konsep ini menyatakan bahwa Yesus Kristus tidak sungguh-sungguh manusia, hanya tampak sebagai manusia. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda berpikir Yesus bukan manusia, Anda salah loh. Iman Kristen mengakui bahwa Yesus Kristus adalah manusia. Itu sebabnya dia bisa menjadi anak domba Allah yang tersembelih
korban pendamaian. Yang berdosa manusia, maka yang dikorbankan manusia. Yang berdosa manusia, yang sejajar yang bisa menebus. Kalau hewan nggak bisa. Makanya di dalam kekristenan tidak ada korban hewan. Yang bisa menebus manusia adalah manusia sejati. Dan Yesuslah manusia sejati itu. Dia inkarnasi anak Allah. Pemahaman yang menolak adanya manusia utusan yang diurapi akan berdampak bagi pengajaran Kristen lainnya. Kalau kita menolak Yesus adalah utusan Allah yang menjadi manusia, yang menebus manusia, yang mendamaikan manusia dengan Allah. Kalau menolak itu, dampaknya banyak. Dampak teologisnya banyak. Pertama, tanpa sadar kita meniadakan ajaran penebusan. Padahal ajaran penebusan adalah ajaran pokok Kristen. Ya. Orang-orang Gnostik meyakini keselamatan bukan karena penebusan. Orang-orang Gnostik percaya keselamatan karena pengetahuan mistis semata. Itu masalahnya. Bapak Ibu, sekali lagi kita diselamatkan karena penebusan Tuhan. Itu yang pertama. Kedua, kita mau hidup seperti Kristus hidup. Pengetahuan yang kita pelajari, ya, pengetahuan yang kita miliki, pengetahuan tentang Kristus, tentang Alkitab yang kita miliki, itu untuk menuntun kita hidup seperti Kristus. Tapi bukan pengetahuan itu sendiri yang menyelamatkan. Hidup kitalah yang mau berpraktek, yang mau meneladani Yesus, itulah yang menyelamatkan. Bukan pengetahuannya. Gitu ya. Pak, berarti pengetahuan tidak penting. Bukan tidak penting, tanpa pengetahuan gimana kita bisa meneladani Yesus? Itu. Tapi bukan pengetahuan itu sendiri yang menyelamatkan. Berbeda dengan Gnostis. Kalau Gnostis, dia merasa tahu, dia merasa sudah selamat. Ya. Ada enggak orang Kristen kayak gitu sekarang? Banyak. Hidupnya santai, yang penting aku tahu doktrin. Yang penting aku ngerti teologi, tapi tidak mau hidup. Kelihatan hidupnya masih materialisme, memberontak. Suka memberontak, suka menampilkan diri. Ini loh aku. Tidak seperti itu, Tuhan Yesus tidak seperti itu loh. Ya. Yang kedua, mereka memahami tubuh maya, berarti menganggap tubuh secara negatif. Ya. Mereka memahami tubuh Kristus, tubuh maya. Mereka berpikir tubuh sejati ini materi jahat. Gitu loh. Padahal Allah menciptakan tubuh dengan sungguh amat baik. Jadi kalau orang berpikir tubuh ini tidak bisa jadi baik, mungkin dia bagian dari Gnostis. Yang berpikir kodrat manusia ini jelek. Enggak loh. Sebelum kejatuhan, Tuhan mengatakan manusia yang diciptakan adalah sungguh amat baik. Berarti sebetulnya manusia bisa baik. Kalau manusia jatuh dalam dosa, ya jangan berkubang di dosa terus. Kalau jatuh dalam dosa, ya bangkitlah dari dosa, keluarlah dari lumpur dosa itu, dan berubahlah jadi baik. Kan begitu cara berpikirnya. Bukan merasa, loh tubuh manusia ini berkodrat dosa dan tidak bisa jadi baik. Kata siapa? Firman Allah diadakan supaya manusia bisa jadi baik, supaya manusia bisa jadi benar. Itu maksudnya. Yang ketiga, memandang tubuh secara negatif, berpikir bahwa tubuh adalah materi jahat, membuat seseorang menganggap remeh perbuatan baik. Iya kan? Kalau orang sudah terkunci, tubuh manusia ini memang kodrat dosa, Pak. Menyeret kita dalam dosa, tidak bisa jadi baik.
Akhirnya orang itu apa? Tidak mau berbuat baik, tidak mau berjuang berbuat baik, tidak mau berusaha benar. Kenapa? Sudah terkunci otaknya. Seharusnya apa? Berjuang dulu, yakin bisa dulu, berubahlah dulu. Perkara hasilnya berapa, baiknya jadi nilai berapa, nah itu urusan Tuhan. Yang penting kita kan berjuang. Nggak boleh patah semangat dulu. Dulu saya Bapak Ibu, saya berpikir tidak bisa khotbah. Kan tidak pernah berpikir jadi pendeta. Aduh, khotbah di depan mimbar, wisin, malu rasanya. Nggak ada niat jadi pendeta. Nek ngomong salah ya apa? Nah, pikirannya kan macam-macam. Tapi begitu belajar, begitu kecemplung, begitu belajar, yo isoi. Meskipun tidak bagus-bagus banget, tapi bisa kan, minimal nggak dredeg di depan. Meskipun ya ada dredegnya sedikit. Tetapi kan usaha gitu loh maksudnya. Orang kalau tidak mau usaha, ya orang kalau tidak mau usaha, ya belum apa-apa sudah kalah dulu, pasti. Ya. Itu latar belakang yang dibaca Pak Handoko tadi. Itu latar belakang surat 1 Yohanes pasal 2. Pesannya buat kita apa? Nah ini perhatikan sekarang. Ini kan latar belakang. Janji Tuhan kepada kita adalah kehidupan kekal. Jangan sampai ada yang menyesatkan Anda dengan ajaran palsu. Itu pesannya buat kita. Pesan palsunya apa? Jangan kamu merasa tidak berdaya melawan dosa. Yesus sudah menang, berarti manusia yang lain bisa menang. Kedua, Yesus sudah mengampuni dosa kita, sudah menebus kita. Berarti kita sudah tidak dibebani dosa lagi. Kita hanya disuruh belajar dan berubah, belajar dan berubah, belajar dan berubah. Tidak dibebani dosa, karena dosa sudah disalib. Loh Pak, kalau jatuh, bangun lagi. Kalau orang zaman dulu sebelum ada penebusan, begitu mereka berbuat dosa, mereka mati dirajam. Tapi kita tidak. Kenapa? Tuhan kasih pengampunan. Ayo bangkit lagi, jangan berbuat dosa lagi. Kan gitu Tuhan Yesus ngomong pada orang yang ketangkap berzina itu. Jangan berbuat dosa lagi. Selesai. Maksudnya apa? Ayo kita mulai lagi. Jangan lemah. Ya, jangan lemah. Meskipun tubuh ini lemah, tapi jangan lemah. Jatuh bangun lagi, berusaha lagi, benar lagi. Minta ampun setiap hari. Minta ampun setiap saat dan bangkit berjuang lagi. Itu loh maksudnya. Itu pesan Tuhan untuk kita. Jangan mau disesatkan sama orang yang berpikir kita tidak bisa jadi baik. Makanya santai saja. Hiduplah dengan nafsu dosamu. Kamu pasti selamat karena Yesus, karena kamu percaya Yesus. Kamu nggak perlu berbuat baik. Ngapain capek-capek? Itu kan palsu. Itu kan ajaran sesat. Ayo, mikir sekarang. Ada enggak ajaran gitu dalam gereja Kristen? Ada, banyak. Itu loh sesat. Yohanes mengajak murid-murid dan kita untuk berpegang pada ajaran yang pernah mereka terima dari Tuhan Yesus sendiri. Yohanes, Rasul Yohanes ngajak murid-murid, ngajak kita termasuk sekarang murid-murid, ya, murid-muridnya tahun 2023 ini, untuk berpegang pada ajaran yang pernah mereka terima dari Tuhan Yesus sendiri. Jangan dari yang lain. Terimalah pengajaran dari Yesus. Terimalah pengajaran dari murid-muridnya Yesus, jangan yang lain. Yang lain belum tentu benar. Saya ngomong ini penting loh. Kenapa? Karena sekarang banyak ajaran Kristen ya,
ditumpangi ajaran Yahudi, ditumpangi ajaran-ajaran Gnostis. Banyak. Mereka nggak nyebut Gnostis, mereka nggak nyebut, ini ajaran rabi ini. Enggak, tapi mereka tumpangi dengan paham-paham yang salah. Di pasal 2 ayat 27 dikatakan, penting, coba munculkan. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Tetap ada pengurapan yang telah kamu terima. Berarti pengurapan ini telah kamu terima. Pernah mereka terima kan? Gitu. Karena itu tidak perlu kamu diajar orang lain. Kamu dulu pernah diajar Tuhan Yesus sendiri. Oleh sebab itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya besar ya, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia Yesus dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Ayat ini mengatakan, hei kamu yang dulu pernah dengar ajaran Tuhan Yesus, kamu tetap dalam pengurapannya. Kamu tetap dalam ajaran itu ya, gitu loh istilahnya. Itu benar. Kamu tidak perlu diajar sama yang lain. Karena ajaran yang pernah kamu terima dulu dari Yesus, itu benar. Itu maksudnya. Ini kan tulisan Yohanes abad pertama, akhir abad pertama. Jangan langsung dipakai ke kita. Seolah-olah tidak perlu belajar. Itu ngawur namanya. Jika dilihat dari ayat ini, maka yang disebut pengurapan adalah segala hal yang berhubungan dengan pengajaran Tuhan. Saya ulangi. Yang disebut pengurapan adalah segala hal yang berhubungan dengan pengajaran Tuhan. Yang pernah mereka terima dulu saat muda. Sehingga saat ini, mereka ini kan sudah tua. Sehingga saat ini mereka tidak butuh pengajar baru, karena kamu tidak butuh diajar, kamu sudah pernah dengar dari Yesus. Bapak Ibu, Yesus itu hidup kan tahun 30 Masehi. Berarti orang-orang yang dituju oleh ayatnya Yohanes ini, kira-kira umur 70-an ke atas, ya, umur-umur sekitar 80-90. Paham ya maksudnya ya? Jadi ayat ini untuk orang itu. Dulu kamu umur belasan tahun sudah dengar pengajaran Tuhan Yesus. Sekarang kamu sudah tua. Umur 80-90-an. Kamu jangan goyah dengan pengajar-pengajar palsu itu. Tetaplah pada pengajaran Tuhan kita. Pengurapan dulu yang kamu terima, pengajaran dulu yang kamu terima, itu sudah benar. Gitu loh maksudnya. Jadi jangan merasa, orang sekarang ya, jangan merasa tidak perlu diajar, tidak perlu belajar, merasa sudah ngerti Alkitab, ngawur. Banyak kan kayak gitu, saya diajar Roh Kudus langsung Pak, saya tidak perlu pengajar. Ngawur tingkat dewa itu. Benar. Kenapa? Ya mereka tidak tahu konteks. Tidak bisa seperti itu. Guru penginjil, pengajar, itu kan ada toh di surat-surat Injil, di surat-surat perjanjian baru. Itu kan Tuhan sediakan, Tuhan adakan. Itu sebabnya murid Tuhan memuridkan, muridnya murid memuridkan lagi, terus seperti itu. Itu fungsinya pengajar, harus ada pengajar. Tidak bisa ngawur sembarangan. Itu fungsinya kitab suci, perlunya dibaca. Jangan merasa tidak perlu belajar, tidak perlu pengajar, diajar Roh Kudus langsung. Itu asli ngawur. Tidak seperti itu, konteksnya ayat ini beda. Paham ya? Konteksnya ayat ini bicara Yohanes kepada orang-orang yang pernah mendengar ajaran Yesus. Gitu loh. Yohanes mengajak membaca surat itu untuk tetap menghidupi ajaran yang benar dari Tuhan Yesus. Jangan ikut tersesat dengan ajaran yang baru yang salah ini. Gitu loh. Jika kita percaya Yesus benar, maka kita seharusnya melakukan apa yang benar, yang sesuai Yesus ajarkan dan teladankan. Kamu percaya enggak Yesus benar? Percaya. Kalau percaya, ikuti ajarannya. Ikuti keteladanannya. Itu yang benar.
Jangan kamu cuma percaya Yesus Tuhan tok, tapi hidupmu foya-foya, cabul, gelojoh. Jangan. Kita tidak perlu diajar dengan ajaran lain. Jika sudah paham ajaran Tuhan Yesus yang orisinil. Tapi kalau belum tahu ajaran orisinil Tuhan Yesus, ya Anda perlu diajar. Ayat 27 ini perlu diwaspadai karena banyak orang Kristen yang berpikir tidak perlu diajar dalam kelas belajar. Padahal belum pernah mendapatkan ajaran yang benar. Loh, Pak, apa semua ajaran benar? Enggak, makanya Anda harus mencari. Makanya harus baca Alkitab. Sesuai enggak pengajar ini dengan apa yang Alkitab ajarkan? Kalau enggak sesuai, ya Anda jangan terima. Anda berhak memilih kan? Jangan terbelenggu, sungkan. Sungkan, Pak, saya sama pendeta senior saya. Ngawur-ngawur gini berjasa buat hidup saya. Buat hidup Anda berjasa 70 tahun. Tetapi kekekalan tidak Anda pikirkan. Anda salah menerima pengajaran di sebuah kelas, di sebuah gereja, Anda binasa selamanya loh. Itu sebabnya Anda harus berpikir. Gunakan nurani Anda. Bacalah kitab suci. Carilah ajaran yang benar. Jangan Anda terima begitu saja. Pakai nurani, pakai kitab suci. Kalau perlu bandingkan. Yang benar yang mana? Bandingkan, gak apa-apa. Ini berarti jika ditarik bagi kita harus menemukan ajaran Tuhan Yesus yang benar dulu. Cari yang benar dulu. Harus jelas ya. Harus jelas kebenarannya. Harus belajar dari pengajar yang benar. Benar-benar maksimal belajar. Kalau merasa tidak perlu diajar orang lain, silahkan. Asal Anda benar-benar tahu, ini yang saya lalui benar. Bukan sekedar yakin ya, tahu. Bapak Ibu, pengurapan di perjanjian lama disimbolkan dengan minyak urapan. Betul? Tapi saya kasih tahu, itu simbol. Di perjanjian baru, pengurapan adalah realitas hidup seseorang yang menerima ajaran Tuhan dan ajaran para rasul dari Injil yang murni. Itu pengurapan. Anda tidak menerima Injil yang murni, Anda tidak diurapi. Kalau banyak pendeta, mari datang, saya urapi. Saya nggak tahu ya itu benar apa salah. Tetapi yang pasti kalau Anda cuman mengandalkan tumpang tangan, Anda belum diurapi loh. Apalagi yang mengurapi ini ngawur, tidak belajar, tidak penuh roh. Anda ditumpangi tangan tuh mau ngapain? Jangan pernah berpikir pengurapan itu tumpang tangan atau oles minyak. Itu cuma simbol. Pengurapan itu diberikan Tuhan bertahap. Dia melayani manusia 4 tahun. Itulah pengurapan. Jadi setiap jemaat yang bersedia dimuridkan, sesungguhnya sedang menerima pengurapan yang benar. Pengurapan ini akan menjadi bagian hidupnya dalam mengerjakan kebenaran. Perbuatan-perbuatan Yesus adalah benar. Maka kita, setiap kita yang berbuat kebenaran lahir daripada Tuhan. Itu pengurapan. Jadi Bapak Ibu, dengan kata lain ya, Antikris adalah seseorang yang menolak pengurapan. Pengurapan yang benar. Kristus yang diurapi.
Krisma pengurapan. Antikristos berarti anti yang diurapi, termasuk anti pengurapannya, anti pengajarannya. Kalau Anda memahami ini, lalu Anda tetap tidak mau belajar, Anda sedang menolak pengurapan. Anda menolak anugerah. Makanya saya kalau ngomong ayo belajar tuh gemes-gemes, kenapa? Kamu loh sedang diurapi, kok enggak mau? Jadi antikris adalah seseorang yang menolak pengurapan, menolak pengenalan akan Allah melalui anaknya. Antikris adalah menolak didikan Sang Kristus. Itu antikris. Hidup sesuka sendiri, tidak mau hidup seperti Yesus hidup, mengabaikan cara hidup yang benar, itu antikristus. Jangan dipikir antikristus yang aneh-aneh, yang 666 lah, yang microchip lah, yang virus lah. Itu tidak ada dasarnya, dasar Alkitabiahnya ini. Kalau mau jujur Bapak Ibu, sesungguhnya banyak di antara kita yang tergolong antikris. Kenapa? Menolak hidup benar. Yesus hidup sederhana. Banyak dari kita menolak hidup sederhana. Ini bukan berarti anti kaya ya. Kalau memang diberkati Tuhan dengan kerja keras kita kaya diberkati ya silakan. Tapi bukan berarti Anda harus hidup bermewah-mewah. Contohlah teladan Yesus. Dia hidup sederhana meskipun dia pemilik alam semesta. Hiduplah sederhana. Pak, tapi kan relatif, betul. Makanya pakai nurani masing-masing. Nanti urusannya sama Tuhan. Tidak bisa saya yang menilai, Pak David, saya ini sudah sederhana belum? Ya saya mana tahu. Kan saya nggak tahu saldo Anda di bank berapa dan Anda hidup seperti apa. Pakailah nurani sendiri. Apakah benar Anda bisa dikatakan sederhana? Ya sederhananya orang kan beda-beda. Sederhana orang dengan kepemilikan harta 10 miliar sama sederhananya orang hidup dengan 10 juta kan berbeda. Tapi ikutilah teladan Tuhan. Perkarakan hidupmu sudah sederhana belum? Jangan-jangan kamu borju, flexing, pamer kekayaan. Itu di mata Tuhan salah. Ya. Anda tidak punya pengurapan yang sama. Karena Yesus hidup sederhana. Hidup Yesus mau apa? Sederhana. Dia ditawari setan, gitu. Kekayaan, kerajaan. No, sorry. Aku tidak mau. Ayo Bapak Ibu, perkarakan ini. Belum hal yang lain. Dari kitab suci yang sama, jika kita memahami salah, ini, perhatikan ini. Dari kitab suci yang sama, jika kita salah memahami, gitu ya, maka kita menjadi seseorang yang salah. Saya ulangi. Dari kitab suci yang sama, jika kita memahami salah, maka kita salah menjadi seseorang. Jika kita memahami mesianisme, Yesus kan Mesias, tapi kita memahami mesianisme dari sudut pandang Yudaisme rabinik, lah kita jadinya apa? Zionis. Yang diurus Israel, diberkatilah Israel. Ribut masalah Israel Palestina, Zionisme itu. Nah banyak orang Kristen salah memahami. Tetapi kalau kita belajar dari perjanjian baru, kita bisa menjadi orang Kristen yang benar, orang Kristen pengikut Kristus, seperti Kristus. Gini, Anda salah memahami kristologi, Anda salah memahami Injil, Anda tidak akan pernah menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Kenapa? Dari kitab suci yang sama banyak pengajaran, banyak penyimpangan juga. Ini berbahaya. Tujuan para rasul, tujuan Tuhan Yesus dan para rasul mengarahkan manusia memiliki kodrat ilahi
supaya bisa masuk ke Yerusalem baru. Sedangkan dari kitab suci yang sama ada pengajaran. Kalau kamu memberkati Israel, kamu diberkati dengan limpah, sangat limpah, dan tambah kaya. Ayo. Benar enggak? Kitabnya sama loh. Tapi kita salah memahami, kita tidak pernah menjadi seperti Kristus. Kita jadi Zionis. Zionis yang kemaruk lagi. Hati-hati Bapak Ibu, Anda butuh diajar. Anda butuh belajar. Anda butuh pengurapannya besar, bukan saya. Pengurapannya, Anda cari ini pengurapan ini. Supaya Anda bisa menjadi seperti Kristus. Pengurapan bukan hal mistis Bapak Ibu. Meskipun cara Roh Kudus bekerja, mengajar kita juga sulit dipahami. Tapi tidak ada mistisnya. Maksud saya mistis ini sulapan. Dalam nama Yesus, diurapi engkau. Jebret. Berubah jadi seperti malaikat. Tidak ada. Dioles, tumpang tangan, pakai minyak baby oil yang dianggapnya minyak urapan. Jebret, berubah jadi baik. Tidak ada seperti itu. Itu yang saya sebut mistis. Cara Roh Kudus mengajar kita, cara Roh Kudus mengubah kita ya dengan cara mengajar. Tetapi bagaimana mungkin kita bisa diajar kalau kita tidak mengerti kebenaran? Harus belajar dulu. Belajar itulah realitas pengurapan. Belajar itulah realitas pengurapan yang sebenarnya. Bukan minyaknya, itu kan cuma simbol. Amin Bapak Ibu. Setiap orang harus mencari kebenaran. Milikilah hasrat menemukan yang benar tanpa tendensi pribadi. Kalau mencari kebenaran, Anda harus gini loh. Kalau mencari kebenaran ya, Anda harus Tuhan. Apa kebenaranmu? Tunjukkan aku. Aku tidak punya kepentingan apa-apa. Aku ingin kebenaran yang murni. Jadi lepaskan keinginan kaya, keinginan diberkati, keinginan jadi begini, keinginan jadi begitu. Lepas semua. Hadirlah di hadapan Tuhan dengan nol. Tujuannya cuma aku ingin mengerti kehendakmu. Itu aja. Kalau Anda punya ini, Anda bisa dibentuk. Tapi kalau Anda punya tendensi, Anda belum tentu bisa dibentuk. Bahkan saya katakan tidak mungkin bisa dibentuk. Kenapa? Karena Anda sudah punya niat. Mau jadi sesuatu seperti yang Anda inginkan. Belum apa-apa Anda sudah menolak rencana Tuhan dalam hidup Anda. Belum apa-apa. Sudah punya karep. Padahal kita bertuhan, karepmu apa Tuhan? Itu loh yang betul. Tapi banyak orang Kristen, bahkan jemaat kita sendiri berpikir, pendeta GSKI khotbahnya ya ikut-ikut tok, keselamatan lagi. Belajar lagi, mati lagi gitu toh. Padahal enggak sebetulnya kalau Anda mau tekuni. Sebetulnya Bapak Ibu, kita ini sedang berperang melawan gairah sendiri. Jangan setan terus yang dituduh. Gairah kita itu loh terlalu besar. Bahkan kadang-kadang mengalahkan gairahnya setan. Ya, lihat itu. Jadi Bapak Ibu ya, setiap orang harus belajar. Yang utama belajar kitab suci. Lalu cari semua informasi, semua khotbah tentang dunia Alkitab. Ini berarti belajarlah Alkitab secara komprehensif. Dari pengertian itulah nanti Roh Kudus akan menuntun kita pada pemahaman satu ke pemahaman yang lain. Yang memiliki akan ditambahkan, yang tidak memiliki diambil. Kalau Anda tidak belajar, Anda tidak punya apapun untuk diajarkan, untuk ditambahi sama Roh Kudus. Tidak bisa. Kalau Anda punya sedikit, ya diambil sama Roh Kudus. Kamu tidak bisa diajar. Wong materimu 2 lembar. Itu loh. Roh Kudus bisa mengajar kita. Kalau seluruh kitab suci kita paham. Berdoa Pak. Berdoa itu setelah kita mengerti.
Saya dulu juga rajin berdoa Bapak Ibu. Sebelum belajar ini pun, ya sebelum ngerti SK pun saya itu pendoa, 14 hari puasa. Gak ngerti apa-apa. Doanya ya salah. Tetapi setelah saya belajar, saya baru mengerti. Oh, ini toh tujuannya. Jadi kalau saya berdoa, saya cari apa itu saya tahu. Nggak cuma diam minta-minta. Nggak cuma menahan puasa untuk sesuatu yang sebetulnya Tuhan tentang. Contoh, berkat jasmani. Kan belum tentu Tuhan ingin kita kaya raya. Belum tentu loh. Kaya raya atau tidak, Tuhan yang paling mengerti kita. Kalau saya gitu ya, saya ini ambil contoh saya saja. Kalau saya tidak sekaya beberapa orang yang di sini gitu ya. Bukan Tuhan jahat. Tuhan tahu, Faith, gairahmu itu masih kemaruk. Kalau kamu tak kasih kekayaan, bisa-bisa kamu seenak sendiri. Loh, dia tuh paling tahu. Makanya Tuhan jadilah kehendakmu. Nah, kalau sudah kita berdoa Tuhan jadilah kehendakmu, dan saya ya dalam hidup ditakar Tuhan cuman segini, ya bersyukurlah. Bersyukurlah kita sedang dalam pengurapan. Berat. Tidak percaya? Tidak percaya tidak apa-apa. Ya. Tetapi firman Tuhan mengatakan seperti ini. Kita belajar dari Daud. Seperti Daud diurapi 2 kali. Sebetulnya bukan minyak itu yang membuat dia bijak dan menjadi tokoh bangsa. Bukan minyak itu. Namun proses dalam hidupnya lah yang membuat dia menjadi tokoh bangsa. Pengurapan itu kan cuma simbol. Secara teori sebagai Yahudi, Daud belajar Taurat. Ya kan? Ngerti kan? Pak Idion dia belajar Taurat. Secara praktis, aniaya yang dialami Daud di antara 2 pengurapan tadi, Daud kan diurapi 2 kali. Yang pertama oleh Samuel pada saat dia menggembalakan untuk menggantikan Saul, yang kedua di Hebron, betul? Di antara pengurapan Samuel pada saat dia menggembalakan domba dan pada saat dia menjadi buronannya Saul di Hebron, ini kan ada masa aniaya. Dia pura-pura gila, dikejar-kejar Saul, dianiaya, betul? Anda tahu ceritanya? Itu kan proses hidup Bapak Ibu, itu pengurapan. Dia belajar Torah saat kecil, itu pengurapan. Dianiaya setelah diurapi setelah diurapi Samuel, dianiaya sampai dia diurapi di Hebron menjadi raja. Itu aniaya, itu adalah pengurapan. Bahkan setelah diurapi Samuel pada saat menggantikan Saul itu, pada saat Saul ditolak Tuhan itu ya, kan diurapi Samuel. Daud tetap menjadi gembala di padang rumput loh, betul? Itu juga pengurapan. Dia melawan singa dan beruang melindungi domba-dombanya, itu pengurapan, itu didikan Tuhan. Supaya Daud menjadi orang yang tangguh. Daud tidak ngerti suatu saat akan melawan Goliat. Tapi Tuhan kan tahu. Kamu mau aku pakai. Jadilah gembala yang baik. Lindungi domba-dombamu. Lawanlah tuh singa dan beruang. Mentalnya dibentuk sama Tuhan. Itu pengurapan. Jadi Bapak Ibu kalau keadaan Anda sekarang misalnya ya, kok serba sulit Pak? Itu pengurapan Tuhan. Ucapkan syukur. Anda menolak itu berarti menolak pengurapan Tuhan. Aku tengking dalam nama Yesus. Sekala, itu pengurapan kok ditengking. Tuhan tahu kok kondisi kita. Tangis-tangis sampai meler-meler, aku tidak kuat lagi Tuhan. Kalau Anda ngerti firman ini pengurapan, Anda tidak mungkin nangis-nangis sampai meler-meler keluar ingus begitu kan? Anda cuma butuh meneguhkan hati.
Kok gitu ya? Belajar Alkitab. Iya, ternyata orang yang diurapi Tuhan itu tidak lepas dari proses hidup. Untuk jadi orang yang tangguh pasti melalui proses hidup, melalui didikan Tuhan. Itu pengurapan. Orang yang menolak diurapi, itu antikris. Orang yang menolak diajar Tuhan, dididik Tuhan, itu antikris. Hidupnya mau seenak sendiri, sesuka sendiri. Paham Bapak Ibu? Kalau mengerti antikris sudah seperti ini, Anda kan tidak aneh-aneh lagi toh. Apa dampaknya antikris itu microchip? Coba kalian tahu? Dulu ngomong antikris itu barcode. Zaman barcode sudah lewat sekarang. Tidak ada tuh antikris. Zaman microchip, antikris, microchip katanya. Itu sudah lewat Bapak Ibu. Indonesia saja yang belum. Di Cina sudah pakai microchip di sini. Tit, bayar ini pakai ini, tidak pakai kartu. Tit, tidak ada antikris. Perlunya belajar itu. Perlunya pengurapan itu. Amin Bapak Ibu. Mau apa lagi sekarang? Antikris. Mulai zaman saya masih kecil sampai sekarang itu ya yang nubuatan antikris itu tidak pernah tergenapi. Tapi herannya masih banyak orang Kristen percaya yang begituan. Antikris itu Bapak Ibu, anti pengurapan. Anda tidak mau diurapi Tuhan, Anda tidak mau diproses Tuhan, itulah antikris. Anda tidak mau belajar, Anda tidak mau menjadi seperti Kristus, itulah antikris. Kalau ditarik ke zaman sekarang gitu ya, itu. Ayo bertobat Bapak Ibu. Ayo bertobat. Jangan merasa sudah ngerti segalanya. Saya pun masih belajar kok. Orang yang tidak ngerti konteks, mesti salah paham. Pasti. Makanya ayo belajar yang betul. Kapan hari ada ribut-ribut, ya, supaya kita paham dengan tepat. Jangan comot asal ayat. Belajar di Daud, boleh. Hadapi pelajaran dari Daud ini secara utuh. Jangan cuma Daud mengalahkan Goliat. Oh, batu terlempar ke jidat Goliat. Ini tangan Tuhan. Enggak seperti itu. Daud dilatih Tuhan sejak jadi gembala itu melawan beruang dan singa. Pakai ketepel yang sama. Cet. Daud sudah terlatih. Bahasa Jawa nih, wis titis. Enggak malaikat lari bawa batu. Oh ini kepalanya Goliat, tos. Enggak seperti itu. Pengurapan Daud, ya pengurapan Allah atas Daud itu di padang rumput. Kalau boleh ya didramatisir. Daud dulu kan mesti mikir, waduh, diurapi Samuel dadi raja, diurapi minyak. Kira-kira dia stres enggak? Aku ini loh gembala, angon wedhus. Kok bisa jadi raja? Gimana jalannya? Betul enggak? Dia tekun lalui itu. Dia lawan singa dan beruang seperti biasa. Enggak langsung kemaruk, pulang di rumah, Bapak aku raja, ini bajuku. Aku enggak mau lagi jadi angon wedhus. Aku enggak mau lagi jadi gembala. Enggak loh. Daud melalui hari-harinya tetap jadi gembala. Betul? Dia tetap melawan singa dan beruang. Itulah pengurapan. Itu pengurapan. Setialah pada proses yang Anda alami. Ada rencana Tuhan mendidik Anda. Itu saya ngomong begini, ini kan untuk saya juga Bapak Ibu. Emangnya saya tidak kurang. Pencobaan hidup, proses hidup banyak. Cuman saya dengan mengerti ini, doanya cuma satu, Tuhan aku berserah. Amin. Berserah. Mau apa? Aku lalui hidup-hidupku dengan belajar, khotbah, belajar. Udah. Ada masalah, kita punya hikmat apa, pengertian apa, lalui lagi. Sudah.
Jangan menangis meraung-raung seperti orang tidak punya Tuhan. Jangan nyalahkan istri, jangan nyalahkan suami. Ayo gandeng tangan, mah, pa, ayo percaya sama Tuhan, Tuhan tahu yang terbaik. Gitu Bapak Ibu. Jangan saling menyalahkan. Papa iki gak iso kerja yo. Iso ning ngrungokno GSKI tok khotbah. Ada yang begitu kan? Papa ini gak bisa kerja. Senengnya cuma dengerin khotbah. Useless, gak berguna. Ada orang-orang seperti itu. Loh, orang suaminya mau jadi baik kok gak boleh. Ayo Bapak Ibu, bertobat. Sungguh-sungguh. Anda sedang diproses Tuhan, Anda sedang diurapi Tuhan. Anda sedang diurapi Tuhan. Lalui hidup ini dengan kudus, dengan benar, dengan suci, dengan rela. Tuhan, aku rela diproses. Aku berserah. Nikmati hidup. Menikmati hidup itu. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa.